A. Teori-teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa para ahli menjelaskan sifat asam dan basa melalui sebuah teori secara rinci. Setidaknya ada 3 teori asam basa menurut para ahli. Antara lain yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Teori Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang biasa menghasilkan ion hidroksida atau H+ ketika dilarutkan di dalam air. Sementara basa menghasilkan ion hidroksil atau OH lebih lanjut. Teori Arrhenius juga menyatakan bahwa asam akan menghasilkan satu H tiap molekulnya dan disebut dengan asam monoprotik. 2. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori ini adalah merupakan bentuk pengembangan dari teori Arrhenius yang lebih sempurna. Bronsted-Lowry ini menjelaskan bahwa asam basa adalah suatu senyawa yang memberikan pendonor proton terhadap senyawa lainnya. Sementara basa merupakan senyawa penerima proton yang disebut dengan aspektor proton. Teori ini juga menjelaskan bahwa air atau H2O juga mempunyai sifat asam basa. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa Lewis ini diteruskan oleh ahli kimia dari UC Berkeley, Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923. Lewis menawarkan adanya teori alternatif yang lebih mudah untuk menjelaskan asam dan basa. Alhasil, Lewis memberikan penjelasan yang lebih luas lagi terkait dengan asam basa. Lewis memiliki opini bahwa asam dan basa adalah suatu senyawa yang mempunyai senyawa dan juga ikatan. Lebih lanjut, Lewis mengatakan bahwa asam merupakan suatu akseptor pasangan dari elektron. Contoh Lewis asam menurut Lewis adalah Bf3, AlF3, serta SO3, sedangkan basa menurut Lewis adalah molekul yang mampu memberikan pasangan elektron bebas seperti Cl dan ROH. Sifat-sifat asam. A. Memiliki rasa yang asam. B. Dapat mengubah warna indikator. C. Dapat menghantarkan arus listrik. D. Asam yang bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua yaitu sifat-sifat basa. A. Basa memiliki rasa yang pahit. B. Basa terasa licin. C. Bersifat korosif. D. Basa bisa mengubah warna indikator. E. Menghantarkan arus listrik. Dan F. Menetralkan sifat basa. C. Jenis-jenis senyawa asam basa. Senyawa asam dan basa terdiri dari 2 jenis, yaitu asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah. Sedangkan senyawa garam terdiri dari 3 jenis, yaitu garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa, dan garam yang bersifat netral. Yang pertama adalah asam kuat. Disebut asam kuat karena senyawa asam jenis ini dapat terionisasi 100% membentuk ion-ion. Senyawa asam kuat ini termasuk ke dalam jenis senyawa elektrolit kuat karena senyawa asam kuat ini dapat terionisasi sempurna di dalam air. Maka senyawa asam kuat ini dapat digolongkan ke dalam jenis senyawa elektrolit kuat. Contohnya HCl dikurang H plus Cl. Inilah beberapa senyawa asam kuat yang diurutkan berdasarkan kekuatan asam serta daya ionisasinya. Yang pertama adalah asam perklorat, HCl 04, 2 asam jodida Hl, 3 asam bromida HBr, 4 asam klorida HCl, 5 asam dikromat. 2. Asam lemah. Asam lemah merupakan asam yang hanya dapat terionisasi sebagian membentuk ion-ion. Karena hanya sebagian saja molekulnya yang berubah menjadi ion-ion, maka senyawa asam lemah ini hanya dapat dikategorikan sebagai senyawa elektrolit lemah, bukan sebagai senyawa elektrolit kuat. Contohnya adalah CH3COOH, CH3COO plus H. Inilah beberapa contoh senyawa asam lemah yang umum kita ketahui. Yang pertama adalah asam asetat, CH3COOH, 2 asam nitrit HNO2, 3 asam sulfit. Yang keempat adalah asam hipoklorit. Yang kelima adalah asam selenit. Istilah pH dipopulerkan oleh ahli biokimia asal Denmark bernama Søren Sørensen. pH potence of hydrogen adalah suatu skala dari larutan dengan konsentrasi rendah berkisar antara 0 sampai 14 derajat. Keasaman dan kebasaan pH dan pOH suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion HDI, di mana semakin besar konsentrasi ion H+, maka artinya larutan itu semakin asam. Untuk menentukan derajat keasaman alias pH bisa ditentukan dengan 5 cara yang berbeda, yaitu 1. Indikator universal.
Disebut indikator universal karena sebetulnya merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang bisa menentukan pH larutan lewat warna yang berubah. Ada dua jenis indikator universal, yaitu kertas serta larutan. Untuk indikator kertas memiliki 4 garis berwarna kuning, hijau, jingga, dan jingga kecoklatan. Garis warna akan berubah jika kertas dicelupkan ke larutan. 2. Indikator stick. Bentuknya memang mirip seperti kertas, tetapi beda dengan indikator universal jenis kertas. Kertas dalam indikator stick berupa kertas serap yang mudah berubah sesuai dengan larutan pencelupnya. Semakin merah maka artinya semakin asam, dan semakin ungu artinya semakin basah. 3. Larutan indikator. Contoh larutan indikator adalah metil jingga, di mana saat dicampur larutan dengan pH kurang dari 6 akan berubah menjadi jingga kemerahan. Sementara jika pH lebih dari 7 warnanya berubah menjadi kuning. Larutan lain yang bisa dipakai adalah phenolphthalein, yang jika pH di bawah 8 tidak akan berwarna, sementara jika larutan yang diujikan punya pH di atas 10 jadi ungu. 4. pH meter. Seperti namanya, pH meter adalah alat untuk mengukur derajat keasaman dan kebasahan atau pH dan pOH secara akurat. Tidak perlu pembanding, tinggal memasukkan alat ini ke dalam larutan dan skala pH atau pOH akan terlihat, sehingga kita bisa menentukan larutan itu asam, basa, atau garam yang lebih akurat. 5. Rumus. Cara ini terbilang cukup rumit untuk menentukan derajat keasaman dan kebasahan atau pH dan pOH, karena kita wajib mengetahui nilai konsentrasi dan persamaan reaksi sebuah larutan sebelum bisa menentukan pH atau pOH zat kuat dan lemah, di mana baik pH dan pOH menggunakan rumus min log H+ dan min log OH-. 1. Identifikasi dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus dalam larutan asam, larutan basa, dan larutan bersifat netral berbeda. Ada 2 macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Sifat dari masing-masing kertas lakmus tersebut adalah sebagai berikut. A. Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah, dan dalam larutan basa berwarna biru. B. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah, dan dalam larutan basa berwarna biru. Lakmus merah maupun biru dalam larutan netral tidak berubah warna. 2. Identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator buatan. Indikator buatan sering disebut indikator universal. Indikator universal berupa kertas yang mengandung bahan tertentu. Indikator ini dapat berubah warna tertentu sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. Perubahan warna terjadi ketika indikator dicelupkan ke dalam asam atau basa. Indikator universal dapat digunakan untuk menentukan asam, basa, atau garam sekaligus nilai pH-nya. Cara menentukan pH dengan mencelupkan kertas indikator universal ke dalam larutan yang diuji. Perubahan warna pada kertas indikator universal dicocokkan dengan kertas warna pada kemasan. Warna indikator menyatakan nilai pH. Indikator-indikator di atas hanya menunjukkan perubahan warna tanpa menunjukkan harga pH, tingkat keasaman atau kebasahan yang tepat. Jadi harga pH hanya diperkirakan sesuai trayek pH-nya. Oleh karena itu, sekarang ini digunakan pH meter. pH meter yaitu alat yang dapat menunjukkan pH suatu zat secara langsung. Alat ini lebih akurat dan mudah daripada menggunakan indikator lainnya. pH meter menggunakan elektroda yang dihubungkan dengan skala pH meter. pH meter dapat digunakan untuk mengukur pH tanah, air, sungai, dan berbagai jenis larutan. pH menyatakan ukuran tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. pH mempunyai skala dari 1 hingga 14. Zat yang bersifat asam mempunyai pH kurang dari 7. Semakin kuat tingkat keasaman zat, nilai pH-nya semakin rendah. Zat dengan pH sama dengan 1 mempunyai sifat yang sangat asam. Misalnya asam klorida. Zat dengan pH sama dengan 7 dikatakan mempunyai pH netral. pH netral berarti tidak bersifat asam maupun basa. Contohnya air murni. Sebaliknya, zat yang bersifat basa mempunyai pH di atas 7. Semakin kuat tingkat kebasahan suatu zat, nilai pH-nya semakin tinggi. Zat dengan pH sama dengan 14 bersifat sangat basa, misalnya natrium hidroksida atau NaOH. Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam, basa, dan garam, yaitu indikator dengan kertas lakmus, indikator buatan, dan indikator alami. Dari indikator tersebut, secara sederhana dapat kita lihat perubahan warna yang ada, sehingga kita dapat melakukan identifikasi asam, basa, dan garam.
Reaksi asam basa. Untuk menentukan jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi harus didasarkan pada persamaan reaksi. Reaksi yang pertama adalah reaksi penetralan. Reaksi penetralan adalah reaksi yang dapat dihasilkan apabila terjadi reaksi antara asam dengan basa. Jika seandainya larutan asam dan basa dicampur, maka ion hidrogen dari asam dan ion OH dari biasa akan bergabung dan membentuk molekul air. Sedangkan anion dari asam dan kation dari basa akan berikatan membentuk senyawa garam. Hasil reaksi antara asam dengan basa membentuk air yang bersifat netral. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai reaksi penetralan. Yang kedua adalah reaksi pembentukan gas. Reaksi pembentukan gas hidrogen. Sebagai contoh, reaksi pembentukan gas hidrogen kita dapat mereaksikan magnesium dengan asam klorida encer. Ternyata magnesium larut disertai terbentuknya gelembung-gelembung gas. Gas itu tidak berwarna, tidak berbau, ringan dan mudah meletup. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa gas tersebut adalah gas hidrogen. Jika larutan diuapkan ternyata meninggalkan kristal berwarna putih, yaitu magnesium klorida. Jadi dapat diketahui bahwa reaksi magnesium dengan asam klorida menghasilkan MgCl dan gas H2. Yang kedua adalah reaksi pengendapan. Contoh reaksi pengendapan. Contohnya adalah NaL ditambah PbNO3 menghasilkan PbL2 plus 2NaNO. Reaksi antara larutan timbal nitrat dengan larutan natrium iodida membentuk endapan timbal iodida. Reaksi yang terakhir adalah reaksi oksidasi. Reaksi antara oksida basa dengan asam. Oksida basa adalah oksida logam yang dengan air membentuk basa, dengan asam membentuk garam dan air. Oksida logam yang larut dalam air akan membentuk basa, tetapi hanya oksida dari logam golongan alkali dan alkali tanah, kecuali oksida dari berilium tidak larut dalam air. Reaksi oksidasi yang kedua adalah reaksi antara oksida asam dengan basa. Oksida asam adalah oksida unsur non-logam yang dengan air membentuk asam dan basa membentuk garam dan air. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan sehingga menunjukkan sifat asam, basa atau netral dalam larutan tersebut. Indikator yang baik dapat menunjukkan warna berbeda pada suatu larutan, baik itu asam maupun basa. Terdapat beberapa indikator yang perlu kamu ketahui, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator alami. Indikator ini berasal dari bahan-bahan alami yang diekstrak, biasanya dari tumbuhan yang warnanya mencolok. Beberapa indikator alami yang dapat menentukan asam basa yaitu kubis merah, kembang sepatu, bunga mawar, kunyit, dan lainnya. Indikator buatan. Indikator buatan dibuat di laboratorium dengan alat dan beberapa bahan kimia. Dua macam indikator buatan yang biasa digunakan untuk pH larutan yaitu indikator kertas dan larutan. Pada indikator kertas, mungkin sudah tidak asing dengan penggunaan kertas lakmus yang berwarna merah dan biru. Jika bersifat asam, kertas akan berwarna merah, sedangkan jika bersifat basa, akan berwarna biru. Sementara indikator larutan yaitu fenolftalein, metil merah, dan bromtimol biru. Larutan tersebut akan berubah warna jika dicampur dengan larutan yang bersifat asam atau basa. Misalnya, fenolftalein akan berwarna merah pada larutan basa.